Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'du. Jamaah majlis, jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah. Ini kemarin lusa. Itu sudah kultum jadwal saya. Tapi sekarang gini ya Zainul, badalnya dijadwal juga. Jadi kebetulan badalnya hari ini Kemis saya, Pak Zainul badalnya hari Rebo ya, Selasa. Jadi setiap minggu harus standby ini. Setiap minggu harus standby. Meskipun ada 3 ternyata Ustadz Khairon masih menyelesaikan penelitiannya, nggak tahu yang satunya ya. Akhirnya yang tua muncul lagi. Jadi jadwalnya mestinya Profesor Imam Suprayogo, beliau sedang uji disertasinya Pak Jalil ya, Pak Jalil. Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sampai hari ini itu ternyata ujian Allah belum selesai. Bahkan Jumat kemarin itu tertinggi 5.442 kasus COVID. Jadi selama mulai dari 2 Maret sampai sekarang, itu yang tertinggi itu kemarin lusa hari Jumat, itu 5.442. Kemudian hari Sabtu 5.200. Minggu masih 4.000, tadi malam saya pantau masih 4.000. Bahwa kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Covid ini. Dan di dalam setiap menghadapi ujian-ujian itu di dalam Al-Qur'an dikatakan kuncinya adalah wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadi wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kalian semua dengan sabar dan sholat. Sabar itu bisa sabar indal nikmah, as-sabru indal nikmah, as-sabru indal musibah, dan yang tidak mudah itu as-sabru indal ibadah. Sabar ketika menghadapi ibadah, baik itu ibadah mahdhah maupun ghairu mahdhah. Dalam perspektif ini, bisa jadi kita tidak sabar di dalam menghadapi ibadah ghairu mahdhah. Bahwa kita diperintahkan atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan taatlah kepada orang-orang yang ini menangani urusanmu. Dan dalam kaitannya dengan penanganan musibah ini, itu adalah pemerintah yang bertanggung jawab bersama-sama kita. Pemerintah sudah menerapkan berbagai keputusan-keputusan, aturan-aturan yang terkait bagaimana dengan penanganan COVID ini. Dan itu sebetulnya mengikuti apa yang disampaikan pemerintah itu pun juga kalau kita coba lacak. Dalam Al-Quran dikatakan wala taqfu ma laisa laka bi ilmun. Inna sam'a wal basara wal fuada kullun ulaika kana mas'ulah. Janganlah kamu mengatakan sesuatu yang di situ kamu tidak memiliki ilmunya. Ini Pak Martono, ahli tentang makanan ternak, berbicara tentang COVID. Jelas tidak tepat. Ustadz Ali Zainal, hafal Al-Quran iya, tetapi ngomong tentang COVID. COVID itu bukan apa-apa. Jelas bukan. Maka ketika pemerintah menetapkan berbagai protokol-protokol COVID, kewajiban kita adalah mengikutinya. Sabar mengikuti apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Di berbagai aturan-aturan itu. Dan kita bisa lihat kasusnya. Di mana tempat di situ tidak diindahkan protokol-protokol COVID,
maka kasusnya akan naik dengan tinggi. Kemarin di Jabodetabek. Dan justru mestinya kita umat Islam yang punya sistem nilai dan norma yang mestinya harus kita ikuti itu. Kebanyakan yang melanggarnya. Kebanyakan yang melanggarnya. Jelas-jelas di situ kita harus taat kepada yang ngurusi menangani urusan kita karena mereka lebih tahu berbagai instrumen digunakan untuk mencoba menangani bagaimana persoalan COVID itu. Maka sebetulnya seandainya kita memahami betul bagaimana sistem nilai dan norma yang harus kita ikuti di dalam menghadapi musibah ini, insya Allah kita tidak kalah dengan Jepang, kita tidak kalah dengan Cina, kita tidak kalah dengan Korea. Tapi justru negara-negara Jepang, Korea, dan Cina mampu mengatasi persoalan itu karena apa? Sabar. Sabar di dalam menghadapi musibah ini. Dan dicontohkan juga oleh Rasulullah bahwa kalau suatu tempat Korea itu ada taun, maka sampai tahun itu berhenti baru boleh dibuka. Baru boleh dibuka. Oleh karena itu standar minimal ketika kita harus bersabar di dalam menangani persoalan-persoalan ini adalah menggunakan masker, jaga jarak, dan cuci tangan, menjaga kebersihan. Itu standar minimal agar kita masih bisa memungkinkan untuk beraktivitas. Jadi sebetulnya banyak hal yang bisa kita rujuk di dalam kaitannya dengan itu. Jika kita kiaskan ketika Rasulullah menangani masalah taun, baik yang ada di situ tidak boleh balik yang dari luar tidak boleh masuk, yang ada di situ tidak boleh keluar, itu bisa kita kiaskan dengan persoalan-persoalan yang sekarang kita hadapi. Sejauh mana kita sabar menghadapi aturan-aturan yang ditetapkan pemerintah. Meskipun kita sudah beraktivitas sehari-hari. Mungkin itu yang bisa kita ambil dari hikmah apa yang dilakukan oleh Rasulullah di dalam menghadapi berbagai musibah. Mudah-mudahan kita sabar di dalam menghadapi musibah ini, terus menerus menjaga kesehatan kita, karena sholat itu bisa meningkatkan daya imun. Kalau menurut Ustadz Ali Zainal maupun Yai Zainul Fadli itu, sholat itu bisa meningkatkan daya imun, karena sholat itu bisa menenangkan jiwa kita. Dengan ketenangan jiwa kita itu daya imun kita meningkat. Jadi wasta'inu bisobri wassolah ketika kita implementasikan dalam menghadapi persoalan-persoalan ujian ini akan tetap relevan dan tepat. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alhimna ilman nafqahu bihi awamiraka wa nawahika warzuqna fahman na'lam bika farnajika birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiin wa khifdal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna bil fahmi wa akhrijna min dhulmatil wahmi wa aftah lana abwaaba rahmatika wa ansur hikmataka birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.